Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Umar bin Khattab sebagai presiden atau Amirul Mukminin melakukan penjagaan malam, atau kalau bahasa kita sekarang belusukan. Tapi bedanya kalau Umar belusukan itu malam hari sengaja menghindari orang. Kalau sekarang politisi belusukan siang hari, cari wartawan, undang kameramen untuk shoot, lalu lebih kepada pencitraan. Umar bin Khattab melakukan belusukan karena ingin mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya. Keliling malam-malam. Tiba-tiba Umar bin Khattab singgah di sebuah rumah karena tertarik percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Ini ibu kerjanya menjual susu. Lalu ibu ini berkata kepada anaknya, "Anakku, tambah-tambah ku air itu susu supaya lebih banyak volumenya dan bisa banyak dijual besok." Makanya ibunya ini berniat curang. Jadi susu ditambah air supaya jumlahnya makin banyak. Anaknya lalu berkata, "Ibu, ini tidak boleh. Kalau ketahuan sama Umar, kita dapat hukuman." Mendengar ini ibunya berkata, "Jamu ku ribut. Kan tidak ada apa aja ki Umar ini. Tidak ada Umar. Tidak tahu ji Umar." Lalu anaknya menimpalinya dan berkata, "Bu, sadar ki. Betul Umar tidak lihat kita. Betul Umar tidak mengetahui kita. Tapi ketahuilah Allah maha mengetahui dan maha melihat. Apa yang kita lakukan ini bisa jadi Umar tidak tahu, tapi Allah maha tahu." Lalu anaknya berkata, "Saya tidak mau. Saya bukan takut kepada Umar, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ibunya pun beristighfar, "Astagfirullah, oh iya tahu anak, kau cocok. Jangkut, biar nih, tidak usah kau tambah lagi air." Pemirsa yang saya hormati. Kemudian Umar mendengar percakapan ini, tertarik dengan percakapan ini, lalu esok harinya setelah bangun, dia panggil anaknya. Anaknya Abdullah, panggil anaknya. Lalu Abdullah dibawanya ke rumah ibu yang bercakap dengan anaknya tadi malam ini. Sampai di rumahnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Amirul Mukminin Umar bin Khattab." "Kenapa ki? Masuk ki." Ini ibu sudah gemetaran. Dia bilang, bagaimana? Dalam hatinya, mati ketahuan saya yang tadi malam ini. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Begini, saya dengar tadi malam percakapanmu. Dengan izin Allah saya lewat di sini dan saya tahu niat busuknya ini ibu. Tapi alhamdulillah kau bertobat dan tidak jadi kau lakukan apa yang kau rencanakan, yang kejelekan yang kau rencanakan itu. Saya datang di tempat ini untuk melamar anak gadismu." Lalu ini ibu berkata, tanya makin langsung kepada anak. Dan ditanyalah oleh Umar, "Anak, saya mau melamar untuk anak saya." Alhamdulillah dengan izin Allah, lalu lamaran Umar bin Khattab ini diterima oleh ibu dan anak ini. Nikahlah. Ringkas kisah, beberapa saat kemudian lahirlah cucunya Umar bin Khattab. Lahirlah generasi-generasi berikutnya yang sangat luar biasa pergerakannya dalam mengembangkan Islam. Salah satu di antaranya dari perut rahim inilah lahirlah keturunan Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal sebagai khalifah umat Islam yang berhasil menyebarkan Islam menjadi pemimpin yang sangat disegani pada saat itu. Pemirsa yang saya hormati, apa makna dari kisah ini? Ternyata salah satu kiat sukses meraih dan memperoleh anak soleh adalah pelihara diri dari makanan yang haram. Jauhi diri dari makanan yang tidak halal. Insya Allah orang tua yang terpelihara dirinya dari makanan dan minuman yang haram akan melahirkan generasi yang islami, generasi yang soleh dan soleha. Pemirsa yang saya hormati, bulan suci Ramadan, bulan untuk latihan menghindarkan diri kita dari makanan yang haram.
Orang yang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja dia mampu kendalikan dirinya. Contoh, air putih halal, nasi putih halal, ikan halal. Tapi di bulan suci Ramadan, yang halal tadi, air, nasi, ikan yang halal tadi, kita mampu kendalikan diri kita, tidak mengkonsumsinya, padahal halal. Kenapa? Karena belum waktunya. Siang hari tidak boleh minum, siang hari tidak boleh makan. Padahal makanan yang kita makan itu adalah halal, tapi karena belum waktunya, kita mampu menjaga diri kita dari makanan yang halal-halal tersebut. Alhamdulillah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan dirinya. Pemirsa yang saya hormati, berapa banyak orang tua sekarang ini dipersulit anaknya yang diharapkan menjadi generasi tulang punggung keluarga, ternyata anak itu menjadi fitnah dunia dan akhirat. Anaknya diharapkan bisa menjadi penolong orang tuanya di usia senjanya, tapi anak tersebut justru menjadi fitnah dan musuh orang tua di usia senjanya. Pemirsa yang saya hormati, suatu ketika saya mau pergi ceramah, dan ternyata ada ibu yang menelpon saya. Ustaz, tolong datang ke rumahku. Kenapa ibu? Meninggal suamiku dan tidak ada yang bisa mengurusnya. Saya bilang, mana semua anak tak? Anakku semua sibuk Ustaz. Anakku semua sibuk. Lalu datanglah ke rumah saya. Saya datang ke rumah ibu itu. Apa yang terjadi? Saya menelpon anaknya yang lagi sukses. Saya menelpon anaknya yang lagi berjaya. Daeng, tabe, meninggal orang tua tak. Apa dia bilang anaknya? Oh, memang Ustaz, lama itu bapakku sakit. Jadi bagaimana? Ditunggu ki atau tidak? Apa jawaban anaknya? Tidak bisa kak datang Ustaz. Lebih baik saya transfer semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah orang tua saya. Nauzubillah min dzalik. Sukses anaknya, banyak duit anaknya, tapi ketika meninggal bapaknya, tidak ada waktu untuk datang membesuk jenazah orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ramadan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Salah satu di antaranya, pelihara diri dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.